terkasih, sungguh berbahagia hari ini kita kembali dapat berbakti bersama-sama dengan Komisi Perempuan Gloria. Mari datang kepada Tuhan, mohon pimpinan dan penyertaannya, karena hanya Dialah yang patut disembah, dipuji dan ditinggikan. Dalam Mazmur 99 ayat 9 berkata, "Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita." Mari kita memuji yang kusembah hanya
bersyukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang tiada pernah berhenti. Engkau nyatakan kepada setiap dari kami. Kami juga bersyukur untuk satu kesempatan yang baru kami boleh beribadah bersama. Kami bersama-sama, Koper Gloria, kami mau memulai ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan, mari Kau sertai kami dimanapun kami berada. Engkau Tuhan mampukan setiap kami. Biarlah kami boleh fokus memberikan persembahan ibadah yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan, kebenaran firman yang akan diberitakan, kami boleh bersama-sama belajar lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini dalam kuasa-Mu. Tuhan Roh Kudus-Mu, mari Engkau yang mampukan setiap dari kami di berbagai tempat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas setiap perkataannya. Melalui perkataannya, Dia mencipta. Melalui firman, kita diselamatkan. Dan melalui sabdanya, kita dipulihkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan takut dan khawatir. Tetaplah percaya pada Dia dan selalu mengandalkan firman-Nya. Mari ibu-ibu kita angkat pujian, Kau berfirman. Hidupku ini tak pernah ku ragukan.
Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh memuji nama Tuhan, kita mensyukuri anugerah Tuhan ini, dan kita juga akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu terkasih, tema perenungan kita hari ini adalah arti hidupku. Dan sebagai dasar perenungan kita ambil dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita berdoa. Kepadamu Allah yang hidup, kami sungguh bersyukur hari ini. Kami boleh memuji nama Tuhan. Kami boleh bersama-sama berbakti bersama dengan saudara seiman kami dimanapun saat ini berada secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh memuji Tuhan dan sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan, pikiran kami. Kami siap diajar Tuhan, ditegur, dididik melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan ajarkan kami untuk menghidupi firman ini di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah kepada kami siap mendengar firman-Mu dan kami siap menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu terkasih, setiap orang ketika ditanya bagaimana engkau menggambarkan kehidupanmu, tentunya orang akan menggambarkan dengan cara yang berbeda. Arti hidupmu itu apa? Hidupmu itu seperti apa? Udah, secara sederhana gambarkan hidupmu seperti apa. Saudara, pandangan yang berbeda-beda itu tentunya dilatar belakangi oleh banyak hal yang berbeda juga. Misalnya status sosial, misalnya latar belakang pendidikan, misalnya juga pengalaman hidup yang sudah dijalani oleh orang itu. Saudara, ada orang yang menggambarkan hidupnya itu seperti ini. Aku menggambarkan hidupku itu indah, penuh warna, kayak pelangi. Loh, kok bisa? Saudara, ketika orang itu ditanya, dia mengatakan bahwa iya, masa gelap hidupku, masa perjuanganku, masa yang tidak menyenangkan tuh sudah lewat. Seperti hujan, badai lebat dan kemudian reda, timbullah pelangi. Dia menggambarkan kehidupannya seperti itu. Ya, masa perjuanganku itu sudah lewat, masa beratku sudah lewat, dan sekarang ekonomi keluargaku stabil, kemudian anak-anakku sudah pendidikannya beres, bahkan sudah menikah, dan kemudian dia sudah punya anak, aku udah punya cucu, dan semua sudah mapan. Ekonomi oke, kemudian keluarga oke, keuangan oke, kesehatan pun oke, semuanya indah. Masa gelap berlalu dan hidupku inilah, aku menggambarkan hidupku tuh indah kayak pelangi. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa hidupku itu seperti tragedi. Ada orang mengatakan bahwa hidupnya adalah hidup yang penuh dengan tragedi. Kenapa? Karena ada begitu banyak peristiwa mengerikan yang terjadi di dalam kehidupannya. Buruk, ya, kehidupanku ada hal-hal yang buruk terjadi silih berganti. Habis ini, habis ini, habis ini. Misalnya, sakit nggak sembuh-sembuh. Kemudian usahaku yang sudah kugeluti dari dulu berantakan. Habis, ekonomiku kacau karena ditipu orang. Ekonomiku kacau, kemudian keluargaku menjadi berantakan. Anak-anak yang merasa keuangan keluarga itu tidak berkecukupan kemudian menjadi marah. Dan mereka memberontak. Kenapa papa nggak punya uang? Kenapa mama nggak punya uang? Kacau keluargaku. Hidupku penuh dengan tragedi. Ya, hidupku penuh dengan tragedi. Atau ada yang mengatakan menggambarkan kehidupannya itu seperti perlombaan. Kenapa? Karena dari kecil aku harus berlomba. Orang tuaku mengatakan kamu sekolah harus lebih baik dari temanmu. Kamu harus menang. Kamu harus juara. Ketika sudah masuk masa bekerja, kamu harus lebih tinggi gajimu dari yang lain. Kamu harus lebih berhasil daripada yang lain. Pokoknya kamu harus lebih dari yang lain. Hidupku seperti perlombaan. Bagaimana Paulus? Dari ayat yang kita baca tadi menggambarkan kehidupannya. Hidup adalah Kristus. Itu bagi Paulus. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu pandangan si Paulus terhadap kehidupannya. Hidupku harus seperti itu. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seperti dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Saudara, pertanyaan kenapa Paulus itu berkata demikian?
Dari kalimat tadi saudara, sekilas kita bisa melihat bahwa yang menjadi pusat perhatian, pusat pemikiran si Paulus, tujuan hidupnya adalah, fokusnya adalah Kristus. Fokus hidupku, mau susah, mau senang, mau apa, fokus hidupku adalah Kristus. Hidupku adalah untuk Kristus. Ya, seluruh kehidupannya, mau susah, mau senang, itu diarahkan untuk apa? Mengejar keinginan Kristus, kemuliaan bagi Kristus. Ketika dia hidup, dia bekerja sedemikian rupa menghasilkan buah. Dia katakan, bekerja sedemikian rupa menghasilkan buah. Ada hasil yang indah, bukan untuk kesenangan, kebanggaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Kristus. Itu bagi Paulus. Dan ketika dia mati, dia katakan, ketika dia mati harus mati melalui kematian Kristus. Itu dia mempermuliakan Tuhan. Saudara, berupaya supaya apa? Ketika mati pun nama Tuhan lah yang dimuliakan. Dia bekerja menghasilkan buah dari hidupnya untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, baik kehidupan mau kematian, tidak ada yang dapat menggagalkan Paulus dari tujuan utama hidupnya, fokus hidupnya untuk apa? Mempermuliakan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, mendapatkan Kristus sebagai harta terbesar dan terindah di dalam hidupnya. Fokus hidupnya adalah Kristus. Paulus mengalami kesulitan hidup? Iya. Tragedi? Iya. Beruntun, seperti gambaran orang kedua tadi. Hidupnya indah? Iya. Banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Tetapi dia menggambarkan kehidupannya adalah, hidupku adalah untuk mempermuliakan Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, orang yang berpegang pada prinsip hidup adalah Kristus. Orang ini sadar akan panggilan hidupnya, akan tanggung jawabnya sebagai pengikut Kristus. Sehingga apa saudara? Dia akan berusaha hidup seturut dengan maunya Tuhan. Berperilaku, bertingkah laku, bertutur kata, hidup seperti Kristus hidup. Ya saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus ingin dunia ini dan isinya melihat Yesus melalui hidup kita, melalui kehidupan setiap kita. Tutur kata kita, tingkah laku kita, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, itu mencerminkan kasih Kristus. Orang bisa melihat dalam kehidupan kita, oh ini orang Kristen seperti ini, oh anak Tuhan itu seperti ini. Saudara, namun bukannya seringkali kita mendengar, seringkali kita melihat orang berkata demikian, orang Kristen kok bla 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 bla, dan isinya jelek, buruk. Misalnya, lah orang Kristen kok malas, katanya anaknya Tuhan kok pemalas. Padahal Tuhan itu pemalas? Oh tidak saudara, Allah kita, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, itu bukan Allah yang pemalas. Dia Allah yang bekerja keras dan kreatif. Tuhan itu penuh inisiatif dan kreatif. Saudara perhatikan, siapa yang punya ide untuk menyelamatkan manusia yang berdosa? Allah. Manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak. Setiap kita orang yang berdosa akan kehilangan kemuliaan Allah, dan kemudian kita akan mendapatkan hukuman yang kekal di neraka kelak. Tetapi Allah yang punya inisiatif, Allah kita yang kreatif, itu bagaimana dia menemukan, dia mendapatkan, dia memberikan cara, memberikan jalan keluar untuk setiap kita. Dia yang punya inisiatif menyelamatkan kita. Dia mencipta dan memelihara semesta ini dan menyelamatkan kita orang yang berdosa. Oh, kerja keras yang sungguh luar biasa. Loh, Allah kita yang begitu luar biasa bekerja keras. Ada orang mengatakan, lah Kai, kenapa orang itu pemalas? Tuhan yang dia sembah, rajanya aja sungguh luar biasa bekerja keras, kreatif, hebat. Saudara kasih dalam Tuhan, ada orang yang berkata, loh orang Kristen kok suka gosip? Loh orang Kristen kok suka membicarakan orang lain? Saudara, orang di Alkitab bergosip juga. Kita lihat manusia bergosip tentang Zakius. Tuhan panggil dia, bicara baik-baik, lalu tegur dia. Itu pemungut cukai, nggak usah ditemani. Omong sana, omong sini, orang berdosa. Tetapi lihat apa yang dilakukan Tuhan. Panggil dia,
ajak ngomong dia, tunjukkan jalan yang benar. Bukan kemudian ikut-ikutan gosip. Ada perempuan Samaria di tepi sumur, hidupnya buruk, hidupnya busuk, hidupnya penuh dengan dosa, jadi omongan orang lah, digosipkan orang. Lu ada sejak zaman Alkitab. Gosip membicarakan keburukan orang lain, tidak menolong tapi membicarakan. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak ikut membenci, Tuhan tidak ikut membicarakan orang-orang seperti ini, tetapi Tuhan menyatakan kasih-Nya dan Tuhan memberikan jalan keluar untuk orang ini. Enggak diomongin, tapi menolong orang ini untuk bisa kembali hidup seturut jalan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, berhenti gosip, berhenti malas. Ada juga orang berkata, lo orang Kristen kok pilih kasih? Suka enggak suka, padahal Tuhan itu, apakah Tuhan pilih kasih? Enggak, saudara. Allah kita bukan Allah yang pilih kasih. Allah kita itu mengasihi semua ciptaannya. Mau itu orang jahat, mau itu orang benar yang takut akan Tuhan atau enggak, semua dapat matahari? Betul. Semua dapat hujan? Ya. Semua dapat udara? Ya. Bentuk kasih pemeliharaan Tuhan bagi ciptaannya. Sedang kasih dalam Tuhan, Allah kita sungguh luar biasa. Allah kita nggak pilih kasih, Allah kita juga tidak membeda-bedakan. Kalau salah dikatakan salah, kalau benar Allah memuji. Sedang kasih dalam Tuhan, Saul misalnya, hidupnya dulu baik, hidupnya dulu benar, dipilih oleh Tuhan, tapi dia jahat. Tuhan pilih kasih, nak Saul disayang-sayang, jahat gak apa-apa gitu ya, disayang-sayang, dulu orang pilihan kok. Kemudian disayang-sayang, tidak dihukum. Oh enggak, saudara. Allah tidak pilih kasih. Dapat hukuman Saul? Ya. Daud orang baik, dipuji oleh Tuhan? Ya, dipuji, disayang oleh Tuhan. Dan hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Allah bersikap adil? Ya. Allah nggak pilih kasih. Allah sungguh mengatakan, salah ya salah, benar ya benar. Bukan kemudian karena kesayangan, mau salah, udah jangan dihukum. Nah. Salah, benar ya benar. Allah memberikan berkatnya untuk ciptaannya, ya matahari, kemudian udara, hujan diberikan kepada semua orang, termasuk kita. Sudah kasih dalam Tuhan, kalau Allah kita bukan Allah yang pilih kasih, maka kita juga belajar hidup seperti Allah kita. Sudah kasih dalam Tuhan, Tuhan menerbitkan matahari, memberi hujan, memberi udara untuk siapa saja, bentuk kasih Tuhan kepada ciptaannya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara, kita tuh anak Tuhan, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus belajar juga hidup seperti Yesus Kristus hidup. Mengasihi sesama kita, bekerja dengan keras, bukan tipe orang yang pemalas, tapi kita sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan hidup kita. Saudara, tanggung jawab mengekspresikan hidup Yesus kepada dunia itu bukan tanggung jawab hanya miliknya pendeta, miliknya hamba Tuhan, miliknya pekerja gereja, aktivis gereja, diaken dan lain sebagainya. Tetapi tanggung jawab itu adalah tanggung jawab kita semua. Menunjukkan kasih Kristus, mengekspresikan hidup Kristus kepada setiap orang, itu tanggung jawab kita orang yang percaya. Ya, kita yang percaya kepadanya, kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap kita adalah anak-anaknya. Setiap kita adalah anak-anak Tuhan. Dan seorang anak, saudara, itu tentunya tidak akan jauh berbeda dari orang tuanya. Baik sifatnya, kelakuannya, bentuk fisiknya maupun kehidupannya. Saudara, kemiripan ini disebabkan kenapa? Karena kita mewarisi sifat-sifat orang tua kita. Sehingga ada pepatah masyarakat mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gak jauh-jauh, ya mirip-mirip lah, deket lah. Saudara, pepatah ini mengatakan siapa diri kita akan menampakkan siapa orang tua kita. Nah, tarikannya kepada kehidupan orang Kristen adalah, saudara, kita harus memperlihatkan karakter Kristus. Siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Allah yang kita muliakan, siapa Yesus Kristus itu yang kita percayai, kita jadikan Tuhan atas hidup kita. Maka kita juga harus memiliki hidup sama seperti Kristus. Menggambarkan hidupku adalah Kristus.
Saudara, bukan hidupku adalah hal yang buruk. Kita anak Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, apa arti hidupku? Aku memiliki hidup yang sama seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Bagaimana Yesus hiduplah? Kita harus belajar hidup seperti itu, saudara. Jika kita muridnya atau anak Allah, saudara, mari kita hidup sama seperti Dia. Siapa? Sama seperti Allah kita. Kenapa? Agar orang lain itu dapat merasakan kasih Allah juga, kasih Tuhan juga melalui siapa? Melalui hidup kita. Jangan orang lain kemudian melihat, loh orang Kristen hidupnya kok seperti itu, loh kok bibirnya begitu gosip, loh kok pemalas. Padahal Tuhannya tidak begitu. Padahal Allah yang dia sembah tidak begitu. Penuh kasih. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 mencatat, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, terima Yesus Kristus, percaya Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, hari ini kita belajar, kita terima Yesus, kita belajar hidup seperti Yesus, menghidupi apa yang Yesus Kristus hidupi, teladankan. Sama seperti Paulus, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagaimana kita menggambarkan kehidupan kita? Bagaimana orang melihat hidup kita? Saudara, saya rindu setiap kita. Orang bisa melihat bahwa, oh, itu loh orang Kristen. Kayak ibu itu loh. Oh iya, itu anak Tuhan. Itu orang Kristen. Itu muridnya Yesus. Itu anaknya Yesus. Orang bisa memakai istilah macam-macam. Tapi orang bisa melihat, oh itu loh orang Kristen. Oh, Yesus tuh seperti itu. Masih ingat saudara, ada seorang anak kecil mengatakan, Bapak adalah Yesus. Kenapa? Karena orang itu menolong anak kecil ini. Orang itu sungguh menunjukkan kasih kepada orang ini, anak ini. Sehingga anak itu mengatakan, Bapak itu Yesus. Saudara, bagaimana orang di luar melihat kehidupan kita? Anak Yesus Kristus, murid Yesus Kristus, ataukah kok gitu? Anak Yesus Kristus, kok gitu? Bagaimana arti kehidupan saudara? Hidupmu adalah milik Kristus atau hidupmu mempermalukan Kristus? Hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Saya belajar, ibu-ibu belajar. Kita belajar bersama-sama bagaimana arti kehidupan kita itu untuk mempermuliakan Yesus Kristus. Melalui tutur kata kita, pikiran kita, ide-ide kita, dan tingkah laku setiap kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bersyukur kepadamu Tuhan, hidup kami bukan hidup yang sia-sia. Kami rindu Tuhan, kami memiliki hidup yang sungguh mempermuliakan Tuhan. Orang bisa melihat kasih Kristus di dalam kehidupan kami, di dalam tutur kata kami, tingkah laku kami, apapun yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hidup kami adalah untuk mempermuliakan Kristus. Ajarkan kami Tuhan melakukan firman-Mu ini di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami datang dengan penuh kerinduan dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyembah Allah yang kudus, karena kami tahu ketika hadirat Tuhan nyata di tempat ini, kemenangan demi kemenangan akan Tuhan berikan kepada kami. Mari ibu-ibu bersama-sama kita nyanyikan satu pujian, kemenangan terjadi.
bersama-sama menaikkan pokok doa kerinduan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kembali di hadapan Tuhan. Kami membawa hati kami, Tuhan. Kami rindu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami rindu Engkau memelihara kehidupan kami. Kami rindu Tuhan Engkau menilik hati kami, pikiran kami, apa yang menjadi pergumulan kami, kerinduan hati kami. Biarlah Tuhan Engkau boleh mengerti dan Engkau memberikan yang terbaik untuk setiap kami, tentunya seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau membawa kerinduan hati kami kepada Tuhan untuk hidup kami, anak-anak-Mu, para ibu dimanapun mereka berada, dengan segala macam tantangan kehidupan mereka. Kami rindu anak-anak-Mu ini juga boleh memiliki hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Tutur kata mereka, tingkah laku mereka, apapun yang mereka kerjakan dalam usaha pekerjaan, kehidupan pribadi, rumah tangga mereka, pelayanan mereka, itu sungguh mempermuliakan Tuhan. Mereka yang saat ini dalam beban berat, Bapa di surga, kami mohon belas kasihan daripada Engkau, supaya Engkau juga boleh memberikan jalan keluar untuk setiap anak-anak-Mu ini. Kami rindu Tuhan, di dalam pergumulan kehidupannya mereka tidak goyah kemudian melari meninggalkan Tuhan, tetapi dalam pergumulan beban kehidupan ini mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu Kau curahkan kepada anak-anak-Mu yang sungguh berharap akan kasih setia-Mu. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan pulihkan, Kau jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Darah Yesus, bilur Yesus memberikan kesembuhan kepada setiap mereka. Obat-obat yang mereka minum, perawatan yang mereka terima, obat-obat yang mereka terapkan dalam tubuh mereka, ini juga boleh menjadi alat Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan, iman, kerohanian kami, anak-anak Tuhan dimanapun berada, sungguh semakin bertumbuh di dalam tantangan kehidupan yang semakin tidak mudah ini. Iman tidak goyah, iman tidak kemudian kami tinggalkan, tapi kami semakin dekat kepada Tuhan, berpegang erat kepada Tuhan. Dan hidup kami anak-anak Tuhan ini boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk gereja Tuhan dimanapun berada, baik di kota sampai di pelosok-pelosok. Biarlah Tuhan Engkau juga memelihara mereka. Para hamba Tuhan yang melayani, baik di kota, di desa, atau sampai ke pelosok-pelosok. Para misionaris, Engkau juga memelihara mereka sebagaimana Tuhan memelihara kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Siapapun yang duduk dalam pemerintahan, biarlah mereka punya hati yang sungguh rindu untuk memperbaiki bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia semakin maju dan semakin maju. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih gereja Tuhan dimanapun berada. Sekali lagi kami rindu gereja Tuhan boleh menjadi berkat bagi sekitar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kerinduan hati kami yang ada di dalam hati kami yang tidak terucap, belum terucap hari ini. Biarlah Engkau menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami dengan sabar, tekun, menantikan kerinduan kami dijawab Tuhan seturut waktu kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama dengan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah telah selesai. Sampai berjumpa lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.